Halo guys, kembali lagi di channel Motre. Kali ini kita akan membahas suatu mobil LCGC yang paling laris di zamannya. Ini adalah Honda Brio S. Ini adalah mobil irit bahan bakar. Dia mempunyai tenaga sekitar 90 horsepower dengan torsi puncak 110 Nm. Bagian eksteriornya dia masih memakai Mika yang lampunya masih halogen. Itu sudah di-upgrade dengan LED ya mungkin. Ini sennya di bagian dalam, dan ini fog lampnya nggak ada ya, fog lampnya karena tipe S ini belum mempunyai fog lamp. Tapi kalau tipe E sudah. Di sini dia mempunyai grill yang kecil tapi sudah dilapisi dengan chrome. Di sini ada logo Honda. Kalau di Toyota Agya kemarin logo SGC-nya ada di depan, kalau ini ada di belakang. Nah, di sini kayaknya yang facelift ya. Kalau yang sebelum facelift, kalau nggak salah itu bumper bawahnya itu bukan melebar hitam kayak gini ya, tapi kecil-kecil gitu. Nah, ini platnya B ya, bukan plat BA. Di sini kita ada di Sumatera Barat yang seharusnya plat BA. Nah, kita lihat bagian sampingnya. Bagian sampingnya ya, ini bagiannya lumayan unik ya, seperti mobil kodok gitu. Ini spionnya sudah sewarna body tetapi belum dikasih sen. Untuk velgnya sudah memakai velg alloy berwarna silver dengan 1, 2, 3, 4, 5 palang. Nah, itu bearingannya cakram ya. Terus di sini dikasih lampu sen untuk tambahan karena di spion nggak ada. Terus bagian handle ini sudah memakai handle tarik. Nah, kalau di Agya kemarin kan masih model congkil. Ini layout pilarnya masih sewarna body. Ini antenanya. Terus kita beralih ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya ya begini ya, begitu unik karena kacanya yang besar. Dulu di zamannya ini pertama kalinya ini jadi kritik netizen ya, karena kacanya yang besar jadi kurang gimana gitu bentuknya. Ya, tapi lambat bertahun jalan gitu, mobil Brio ini jadi mobil yang paling laris di zamannya. Nah, ini untuk tampilan stop lampnya. Stop lampnya ini masih halogen ya, tapi ada kayak apa ini, biar tampilan stop lampnya di malam hari itu makin cantik. Sini ada sennya sama lampu mundurnya yang sudah LED. Nah, itu spoilernya juga ada tambahan stop lamp yang sudah LED. Nah, ini layout kacanya besar sekali ya. Ini biasanya logonya ini udah ditukar ya. Ini kalau nggak salah logonya logo kayak burung-burung gitu juga, khas LCGC. Nah, ini bumpernya juga besar. Kalau ketabrak ini lumayan juga nih. Oke, lanjut kita masuk ke bagian interiornya. Nah, ini layout interior di saat pintu terbuka. Pintunya ini layoutnya masih berbahan dasar plastik, tapi dia berwarna beige biar terasa kesan mewahnya di dalamnya. Nah, ini di tempat sandaran tangannya masih plastik, tapi dia udah diwarnain warna coklat gitu ya. Ini dia sudah
power window keempat sisi, terus ada electric retract sama electric mirror. Dia belum mempunyai electric retract ya, masih ini electric mirror. Terus dia handle-nya masih sewarna bahan dashboardnya. Untuk joknya dia masih berbahan fabric ya, dengan model pocong, masih fix. Terus di sini ada pengaturan sandarannya, dan di bawah juga ada pengaturan maju mundurnya. Oke, kita masuk ke dalam mobilnya. Untuk dalam mobilnya ini lumayan bagus ya untuk zamannya. Setirnya sudah memakai 3 palang. Dia juga sudah mempunyai dual SRS airbag. Bentar kita hidupin mesinnya. Nah, ini kilometernya sudah 113.000 ya. Terus dia sudah mempunyai odometer, terus sama ada RPM, terus kilometernya sampai 180 kpj ya. Terus di sana ada eco, sama ada lampu, seat belt, sama pintu, dan parking brake. Nah, di sini fiturnya di sini ada untuk pengaturan lampu, pengaturan sen. Karena dia nggak ada fog lamp, jadi kan nggak ada pengaturan fog lampnya. Di sini ada pengaturan untuk wiper, tapi belum intermittent ya. Terus di sini setirnya sudah diberi logo Honda yang sudah chrome. Kisi-kisi AC-nya ini sudah bulat yang bisa diputar 360 derajat. Di sini ada kosongan, mungkin buat tombol apa gitu kalau mau di aftermarket. Terus di bagian head unitnya masih single din ya. Kita pakai kaset atau kita pakai flash disk di USB ini. Di sini ada tombol hazard. Terus di sini ada pengaturan AC. Pengaturan AC-nya bagus ya, sudah ada pengaturan arah semburan mau ke kepala ataupun mau ke kaki. Ada juga yang keduanya. Terus di sini ada ya kipas sama AC-nya. Terus di sini ada kosongan juga. Terus di sana ada laci yang masih manual, belum soft. Di situ ada hand grip. Hand grip di sini ada 3, karena di bagian driver nggak ada. Di sini ada pelindung kaca mobil yang masih polosan, belum ada apa-apa, belum ada cup holder ataupun kaca. Terus di sini ada kaca tengahnya yang sudah day and night. Terus di sini ada lampu bacanya di tengah ya, nggak kayak di Agya kemarin yang lampu bacanya ada di bagian depan ini. Ini transmisi manual ya, transmisi manual 5 percepatan. Ini ada parking brake-nya. Manualnya mesinnya itu 1200 cc ya kalau nggak salah. Kalau di Agya ada yang varian 1000 cc nya, ada yang 1200 cc nya. Nah, kita lanjut bagian belakangnya. Nah, ini layout bagian pintu belakangnya. Pintu belakangnya ini ya masih polosan seperti di bagian depannya ya. Di sini terlihat layoutnya itu bahannya masih dari bahan plastik, terus sama sandal tangannya masih bahan plastik, tetapi sudah dilapisi warna coklat. Terus di situ ada
power window yang bentuknya begini, bukan kayak sandaran tangan ini. Terus di sini ada handle. Terus kita masuk ke bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya ini ya masih cukup ya. Untuk kaki ada 3 jari. Terus di ruang kepala saya ada sekitar 5 jari. Terus ini bahan plafonnya kayak kain gitu ya, yang agak kayak bludru-bludruan gitu. Terus di sini bisa buat 3 orang, 2 dewasa dan 1 anak kecil. Terus di sini sandaran kepalanya, headrestnya ini masih fix ya. Kalau di Agya kemarin itu sudah terpisah, bisa dinaik turunin. Di sini ada seat belt 2 titik di belakang sama 2 titik di depan. Di sini ada hand grip. Terus di sana ada speaker. Speakernya di sini ada 4 ya, 2 di depan sama 2 di belakang. Sepertinya itu saja yang ada di baris kedua ini. Oh ya, di sana ada 1 buah cup holder. Kalau di pintu nggak ada, cuman ada tempat penyimpanan kecil ini. Nah, kita beralih ke bagian bagasinya. Ini untuk tampilan bagasinya yang kita lihat dari jauh ya. Ini untuk buka tutup bagasinya ini harus pelan-pelan karena ya bagasinya terbuat dari kaca semua, jadi ya takut pecah ya. Nah, kita lihat lebih dekat. Ini tampilan bagasinya, cukup dalam ya ini daripada yang Agya kemarin, tapi space untuk jarak dari bodi belakangnya sama kursinya itu nggak terlalu jauh, masih gedean Agya. Tapi kalau untuk dalamnya masih dalaman ini daripada Agya. Ini dia memakai velg kaleng untuk ban serepnya. Terus ini covernya dibuka ya, bukan hilang atau gimana, ini dibuka covernya. Terus ini ada peredam untuk bagasinya. Terus di sini ada emblem iVTEC, itu mesinnya. Ini ada limited edition, ini tambahan ya. Nah, ini layout dari bagasinya. Jadi kesimpulannya, kalian kalau memilih mobil yang irit, bandel, dan perawatan murah, ini cocok untuk kalian. Tetapi kalau untuk kalian inginnya perjalanan jauh seperti Agya kemarin, ini kurang cocok ya, karena itu ground clearance-nya rendah ya daripada Agya. Tetapi kalau kalian bawanya ke jalan tol, tidak ke jalan yang rusak berlobang, itu masih cocok ya. Mengingat ini tenaganya juga mobil ini ya nggak besar-besar amat, tapi lumayan lah. Yaudah, segitu saja dari video saya kali ini. See you next time. Bye bye.